Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba mentutorialkan membuat sirkuit di Arduino menggunakan sensor cahaya untuk menyalakan sebuah LED, dan nanti hasil bacaan dari sensor cahaya akan ditampilkan di serial monitor pada Arduino. Oke, kita mulai dengan membuat sebuah sirkuit baru. Ya, setelah itu kita tambahkan saja komponen yang utama, yaitu tentunya Arduino-nya. Kita tambahkan. Setelah itu kita tambahkan lagi komponen breadboard, small breadboard. Ya, ini kita agak geser, ini kita rotate saja. Oke, taruh di sini, terus kita tambahkan sebuah sensor cahaya ya. Di sini namanya adalah fotoresistor ya. Bahwa sensor ini akan, atau nilai dari resistansi di komponen ini akan berubah seiring dengan cahaya yang diterima ya. Ini kita taruh aja di sini. Setelah itu kita tambahkan komponen LED. Ini ya, tambahkan LED. Setelah itu kita tambahkan resistor untuk mengurangi arus ya. Resistor ini taruh di sini, kita taruh di sini aja. Oke, setelah itu kita akan mulai merakit komponen ini. Terlebih dahulu kita taruh aja untuk sensor cahayanya di sini, atau terserah saja ya. Setelah itu pada sensor cahaya ini akan kita berikan tegangan 5 volt. Kita masukkan di sini saja ya, untuk tegangan 5 voltnya. Ini kita kasih warna merah. Setelah itu di kaki sini kita langsung lari ke sini untuk memberikan tegangan 5 volt di dalam sensor cahaya ini ya. Setelah itu untuk mengurangi arus kita tambahkan sebuah resistansi resistor sebesar 10 kilo ohm di bagian sini. Kita sambungkan di sini ya. Otomatis ini nyambung ya, kaki ini nyambung ke sini, ke resistor sini nyambung. Terus kita masukkan di dalam ground pada Arduino. Ini ground ya, kita kasihkan di sini. Karena ground kita kasih warna hitam saja, yang menunjukkan itu adalah sebuah ground. Atau ini kalau supaya tidak nyilang, gini aja ya, ini groundnya kita balik ya, LED. Ini 5 voltnya kita taruh di atas saja. Otomatis kita sambungkan di atas ini ya. Nah, setelah itu untuk groundnya di Arduino kita sambungkan di sini. Nah, ini ground. Setelah itu ini pada kaki satunya di Arduino supaya terjadi arus ya. Ini terlebih dahulu kita pasangi resistansi 10 kilo ohm. Terus kita sambungkan ke groundnya pada Arduino. Nah, otomatis ini nyambung ya ini ya. Nah, berarti 5 volt dari Arduino masuk ke sini, lari ke sini, lari ke kaki sensor cahaya ini, terus kaki satunya diberi resistansi 10 kilo ohm, lanjut lari ke ground. Setelah itu untuk membaca hasil bacaan dari sensor cahaya ini, maka di kaki yang tidak tersambung tegangan 5 volt, otomatis kaki yang sini ya, kita hubungkan ke salah satu pin analog di Arduino, misalkan di pin A1. Ini kita hubungkan dengan warna yellow. Jadi nanti hasil bacaan dari sensor cahaya ini akan kita masukkan di dalam pin analog A1. Nanti akan kita baca di pin A1 untuk hasil bacaan dari sensor LDR ini.
Setelah itu untuk LED-nya, yang kaki yang bengkok ini adalah anoda ya, atau kaki positif ya, sedangkan di sini adalah kaki negatif. Untuk mudahkannya kita balik saja. Nah, kaki positifnya di sini, negatifnya di sini. Kita letakkan misalkan LED-nya di sini. Setelah itu untuk kaki positifnya nanti akan kita aliri tegangan di sensor digital. Kita letakkan di pin 13, lari ke kaki positif pada LED. Nah, seperti ini kita ubah warnanya, misalkan green. Setelah itu di kaki negatifnya atau katodanya ini kita beri resistansi sebesar 220 ohm supaya nanti LED-nya tidak putus ya, supaya tidak terjadi arus yang berlebihan. Kita kasihkan di sini, otomatis ini nyambung di kaki negatifnya ya. Terus kita larikan ke ground. Groundnya kan di sini. Nah, warna hitam. Nah, kurang lebih seperti ini. Untuk aliran diagram alir untuk Arduino-nya. Jadi pin di 13 pin digital nomor 13 pada Arduino itu lari ke kaki positifnya LED. Setelah itu kaki negatifnya LED itu kita sambungkan ke resistor 220 ohm, lari ke groundnya Arduino. Sedangkan untuk sensor cahaya kita beri tegangan 5 volt dari Arduino ini ya, lari ke sini, otomatis ini lari ke kaki sensor cahaya. Setelah itu pin satunya itu lari ke pin analog A1 dan arusnya akan dikembalikan lewat ground melalui resistansi 10 kilo ohm. Setelah itu kita berikan kode pemrogramannya, kita klik kode di sini, kita pilih teks saja, continue. Kita hapus saja semua pemrograman di sini, kita hapus semua. Terus kita pastikan kode pemrograman yang kita inginkan seperti ini. Ini kurang awal ya, seperti ini ya. Pada bagian atas sendiri ini merupakan pemberian sebuah variabel ya, atau pendefinisian sebuah variabel. Bahwa di sini saya sudah membuat variabel bernama LDR, tipe datanya adalah byte dan nilainya sudah saya sama dengankan dengan pin A2. Ini A1 ya, mohon maaf, ini A1 bukan A2 karena kita menaruh hasil bacaannya di pin A1 atau analog di A1. Dan ini pin A1 ini tercover di dalam variabel RDR ini ya. Setelah itu kita buat sebuah variabel LED dengan nama LED ya, dengan tipe data byte, nilainya kita sama dengankan dengan 13. Jadi 13 ini maksudnya adalah area pin digital yang kita gunakan. Setelah itu kita buat sebuah variabel bernama nilai, adalah sebuah int atau bilangan bulat integer, nilainya belum kita definisikan. Setelah itu di bagian void setup kita tuliskan kode pemrograman seperti ini. Ada 2 baris kode pemrograman. Yang pertama ini digunakan untuk mendefinisikan pin yang kita gunakan, di mana pin LED, dalam artian pin LED ini adalah pin nomor 13 ini, kita fungsikan sebagai output yang nantinya bisa mengeluarkan output daya sebesar 5 volt. Seperti itu kalau kita programkan. Setelah itu ada kode pemrograman untuk membuka serial monitor ya. Kode pemrograman seperti ini, serial begin atau serial akan dimulai proses pembacaannya. Setelah itu di bagian void loop, pada bagian void loop kan semua kode yang dituliskan di dalamnya di sini akan diulang-ulang ya. Yang pertama ini kita mendefinisikan sebuah variabel, nilai sebuah variabel bernama nilai. Ini kan nama variabel ya, yang sudah kita definisikan ini, bahwa nama variabel nilai ini nilainya sama dengan hasil bacaan dari pin analog sesuai dengan variabel RDR. Dalam kata lain, ini variabel nilainya sama dengan hasil bacaan dari pin analog nomor A1 yang kita gunakan ini.
Terus serial monitor pin ini merupakan kode pemrograman untuk menuliskan suatu teks di dalam serial monitor ya. Teksnya adalah di dalam tanda kurung ini otomatis. Ada. Kita back aja. Ini ke nganu ya tadi ya, serial print. Nilai LDR sama dengan ini ya, seperti itu. Terus kita tuliskan lagi, ini bedanya kode pemrograman serial print ini dengan serial print LN. Ini adalah kalau ada LN-nya berarti selain kita menuliskan nilai yang akan dimunculkan di serial monitor, maka otomatis akan ditambahkan suatu karakter enter atau beralih ke baris berikutnya. Itu nanti akan kita lihat hasilnya di serial monitor. Setelah itu kita gunakan fungsi if di sini. Wah, ini belum kesambung tadi, ke back ya tadi ya. Sambungkan dulu. Oke. Kita kembali ke kode pemrogramannya. Kita geser saja seperti ini ya. Kita kembali ke kode pemrograman if ini ya. Kode pemrograman if untuk memberikan suatu pemrograman berdasarkan kondisi tertentu ya. Misalkan di sini, jika variabel nilainya kurang dari 500, maka akan dijalankan kode pemrograman ini, yaitu kode pemrograman untuk memberikan nilai digital LED ini statusnya adalah hack atau dialiri sebuah tegangan. Sedangkan kalau nilainya adalah kurang dari atau lebih dari 500, maka akan dijalankan kode pemrograman yang ada di sini, yaitu status pin digital pada LED atau pin digital nomor 13 statusnya atau low atau tidak telaliri sebuah tegangan. Atau kita coba jalankan saja untuk simulasinya. Nah, start simulation ya, simulasi sudah berjalan, berarti tidak ada masalah dengan kode pemrograman yang kita tuliskan. Nah, ini perlu jika diperhatikan, ini LED-nya nyala ya. Atau kita lihat dulu di serial monitor. Ini ya, kita klik saja. Maka di dalamnya akan tertulis sebuah nilai-nilai hasil bacaan dari LDR. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa kode pemrograman ini akan menuliskan suatu karakter yang ada di dalam tanda kurung ini ke dalam serial monitor ini. Itu nilai LDR titik 20. Titik 2-nya ini akan kita berikan lagi nilainya adalah sesuai dengan nilai di variabel nilai, di mana variabel nilai itu nilainya adalah hasil bacaan dari pin analog nomor A1, yaitu 54. Seperti itu. Jika nilainya lebih kurang dari 500, maksudnya kurang dari 500, itu digital LED-nya, status di pin LED-nya atau pin nomor 13 statusnya adalah high atau diberikan tegangan 5 volt di sini yang otomatis akan menyalakan LED. Coba kalau geser cahaya ini kita naikkan atau kita kasih intensitas cahaya yang lebih, kita geser di sini, otomatis nilainya juga akan tinggi yang mengakibatkan LED-nya ini akan mati seperti itu. Nah, ini nyala. Kalau diberi cahaya otomatis LED-nya akan mati seperti itu. Ya, untuk tutorial kita cukupi sampai di sini. Nanti akan kita lanjutkan di tutorial dasar lainnya. Oke, terima kasih sudah menonton.